Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah yang semoga semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, melanjutkan mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama yang membicarakan tentang pentingnya kita menata hati ketika kita beramal soleh. Hadis yang membicarakan tentang niat. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Dan hadis yang kedua ini adalah hadis yang membicarakan tentang amalan zahir. Kalau hadis pertama membicarakan amalan batin, hadis kedua membicarakan tentang amalan zahir. Ya, barometer seseorang amal solehnya diterima adalah dua hal ini. Yang pertama, dia harus memerhatikan niatnya ketika beramal. Apa niatnya? Setelah dia memerhatikan niatnya, yang kedua, dia harus memerhatikan amalan itu tersendiri. Ya, apakah amalan itu baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Karena kita semuanya di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dilihat amalan kita yang paling baik. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita di atas muka bumi ini untuk dilihat siapa amalan yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ditafsirkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah, yang termasuk ahsanu amala di sini adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itu amalan ahsanu amala, amalan yang paling baik. Ikhlas membicarakan tentang amalan batin, dan yang maksud benar wa aswabuhu adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada amalan yang paling benar melebihi amalannya siapa? Junjungan kita Rasulullah SAW. Nggak ada amalan yang paling sempurna ketika beribadah selain ibadahnya Rasulullah SAW. Walaupun terlihat lebih sedikit di mata kita, terlihat lebih simpel di mata kita ibadahnya, ini lebih capek, tapi ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang lebih sedikit. Pahalanya mana yang lebih besar? Yang sesuai sunnah, walaupun ini yang lebih capek. Ya, yang dilihat oleh Allah kualitasnya, dan yang paling berkualitas adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali agar dijadikan panutan dalam beribadah, dijadikan panutan. Ya.
Kalau panutan berarti setiap ibadah yang kita lakukan kita harus tanya, apakah diajarin oleh panutan saya Rasulullah SAW atau enggak. Kalau diajarin saya kerjakan, kalau enggak diajarin sama Rasulullah SAW saya enggak mau ikut. Karena Allah mengutus satu orang untuk mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak perlu tanya ke sana kemari, tanya tentang satu orang ini. Yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya, apakah diajarkan oleh beliau atau enggak? Kalau enggak. Ya. Saya di kuburan ditanya satu orang nanti tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ditanya tentang fulan, enggak ditanya tentang fulan, enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita penting ketika kita beribadah, pertama menjaga hati, ini yang paling pertama, jaga hati, ikhlas. Yang kedua, tanya, apakah yang saya lakukan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau enggak? Ini dua hal yang menjadikan amalan kita diterima atau ditolak. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayah, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan suatu amalan yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Dan dalam riwayat lain, barang siapa yang mengerjakan. Tadi yang pertama apa? Yang mengada-ngadakan, yang pertama. Berarti yang membuat. Di dalam riwayat yang mengamalkan. Man amila amalan. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada tuntunannya dari kami, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kesepakatan yang paling sahih. Ya. Dari wahyu Allah setelah Al-Qur'an adalah kesepakatan muttafaqun alaihi. Ketika Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat. Ini hadisnya. Ya. Hadisnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis arba'in disebutkan kunyahnya, an ummil mukminin, Ummi Abdillah, dari ibunda kaum beriman, ya, Ummu Abdillah, ya. Ibunya Abdullah berarti. Ya. Ini salah satu kunyah Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah, ibunda Abdullah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak mempunyai anak. Apakah ibunda Aisyah memiliki anak? Tidak memiliki. Ya. Tapi dikunyakan Ummu Abdillah karena beliau adalah ibunda kaum mukminin. Dan sebaik-baik nama kaum mukminin siapa? Abdullah, Abdurrahman. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa orang boleh memberikan kunyah walaupun belum punya anak, boleh. Ya. Dan kunyah ini nggak mesti dari anak, bisa juga dari tempat dia tinggal di mana, ya, atau dia terkenalnya dengan apa, itu boleh diberikan kunyah, julukan. Yang penting dianya ridho. Jangan julukan yang buruk. Ini nggak boleh, dalam Islam dilarang. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian suka menjuluk-juluki orang dengan lakop-lakop yang dia nggak suka. Jangan. Ya.
Suka ada orang yang gampang menjuluki orang dengan kadang-kadang kekurangan fisik. Nah, ini nggak boleh ini. Nggak boleh. Kecuali untuk pengenalan. Ya, pengenalan misalnya ada orang nanya, "Ente kenal ini nggak nama Muhammad?" Subhanallah, Muhammad. Sekampung Muhammad 15 orang, Pak. Muhammad yang mana Muhammad? Baru dijelasin. Yang terkenal misalnya namanya Mat Kuping. Oh iya, ada satu. Nah, ini nggak boleh, nggak apa-apa disebut gini. Ini nggak apa-apa untuk pengenalan. Tapi kalau setiap hari dipanggilnya itu, orang lagi diem dipanggil Ping, nah, nggak ridho orang ini, nggak boleh. Ya, kalau dia ridho nggak apa-apa. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua, di sini Rasulullah SAW mengatakan, man ahdatsa, barang siapa yang membuat amalan dalam Islam, ini amalnya akan tertolak. Dan yang membuat amalan ini lebih besar dosanya, bukan hanya tertolak tapi dosa. Orang yang membuat-buat amalan baru dalam Islam. Amalan baru dalam Islam. Disebutnya apa amalan baru dalam Islam? Disebut dengan kata bid'ah. Disebut dengan kata bid'ah. Ya. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Ya. Nah, orang yang mengada-ngadakan ini dosanya lebih besar dibanding hanya orang yang mengamalkan saja. Ya. Karena dia membuka pintu fitnah, membuka amalan baru, membuka pintu fitnah. Ya. Dan ihdaats dibagi menjadi dua. Membuat amalan baru dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia. Yang kedua, dalam perkara agama. Membuat perbuatan baru dalam perkara dunia, contohnya orang membuat penemuan baru, misalnya obat-obatan atau kayak gini. Ini tempat belajar, laptop misalnya, ya, mic. Nah, ini mic. Atau kendaraan, ya. Ini dalam Islam hukumnya boleh. Sebagaimana dari perkataan Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Ya, nggak apa-apa kreasi dalam perkara dunia, nggak apa-apa. Ya, dan ini bukan yang dikatakan dengan bid'ah, bukan. Karena yang dilarang itu tadi apa? Fi amrina. Tadi hadisnya, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat-buat dalam perkara agama. Ya, diikat sama Rasulullah SAW dalam perkara agama. Dalam urusan agama, ya. Maksudnya dalam urusan ibadah, maka itu akan tertolak. Ya. Yang kedua, dalam perkara agama, ini yang terlarang. Ini yang terlarang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang juga dalam Al-Qur'an. Perhatikan dasarnya. Ya. Jadi terkadang seseorang ketika mendengar perkataan bid'ah, ini kupingnya anget langsung. Ya, enggak enak. Kok ngomong bid'ah sih? Padahal yang pertama kali mewanti-wanti kita dari perbuatan ini siapa? Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, ngasih peringatan, hati-hati. Ya. Jangan alergi kuping kita ketika mendengar orang yang memperingati dari perbuatan bid'ah. Jangan alergi kuping kita, ya. Ini dalilnya, ini hadis ini dan juga firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-21. Catat dalilnya. Asy-Syu'ara ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah." Ya. Surah Asy-Syura, afwan, Asy-Syura. Bukan Asy-Syu'ara tapi Asy-Syura. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka memiliki sekutu orang-orang yang sebanding dengan Allah, yang mana mereka membuat syariat di dalam agama ini sedangkan Allah enggak mengizinkannya. Ya. Allah bertanya, apakah mereka memiliki sekutu? Mereka membuat syariat di dalam agama ini padahal Allah tidak mengizinkannya. Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah? Ketika kita ditanya apa itu bid'ah, pengertian yang paling simpel adalah pengertian dikatakan Rasulullah SAW. Bid'ah adalah ihdats fid din, mengada-ngadakan hal yang baru dalam agama, itu bid'ah namanya. Ya. Yang tidak ada contoh sebelumnya, nggak ada, contohnya nggak ada. Jadi ketika ditanya, ini contohnya ada gak dari yang membuat syariat di umat ini Nabi Muhammad SAW? Ada contohnya gak dari Rasulullah SAW? Nggak ada. Maka ini perbuatan bid'ah. Ya, ini dari kata bid'ah. Ya, salah satu yang memaknai arti dari kata ba'da'ain adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah Badi'us samawati wal ard. Badi'. Ya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Badi', bukan hanya menciptakan. Allah dalam ayat lain menciptakan, khalaqa. Tapi dalam ayat ini Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Enggak ada contohnya sebelumnya. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Disebut dengan Badi'. Badi' dari kata bid'ah. Ya, Badi'. Membuat perkara yang belum ada contohnya. Allah Subhanahu wa taala membuat langit dan bumi belum ada contohnya sebelumnya. Allah yang membuat langit dan bumi. Itu salah satu nama Rabbuna Jalla Jalaluh. Ya. Kemudian kaidah di dalam bid'ah, perhatikan. Yang pertama, semua bid'ah terlarang. Semua bid'ah dalam Islam hukumnya terlarang. Ya. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberikan nasihat yang membuat para sahabat meneteskan air mata. Nasihat yang begitu menghujam hati, membuat para sahabat sedih. Kemudian setelah memberikan nasihat, para sahabat meminta, wahai Rasulullah, berikan kami wasiat lagi. Seakan-akan ini adalah wasiat terakhir. Berikan kami pegangan untuk menghadapi kehidupan ini setelah berpisah dengan engkau. Seakan-akan perpisahan muwaddi', ya, wasiat perpisahan. Di situ Rasulullah SAW memberikan wasiat, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wat ta'ah, dan juga dengar dan taat kepada pemimpin kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian seorang hamba sahaya, taatin dia. Ini wasiat Rasulullah SAW. Jangan berontak, jangan berontak siapapun yang memimpin kalian, walaupun dia seorang budak, ya, seorang budak. Taatin dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkaranya maksiat, jangan taat, jangan taat. Kalau dia nyuruh untuk berbuat maksiat, jangan taat. Tapi jangan berontak. Perhatikan, ya. Kita nggak terima jika disuruh untuk maksiat, tapi jangan berontak. Ya. Dengar kata Rasulullah SAW. Walaupun dia seorang hamba. Ya. Zaman dahulu yang jadi pemimpin ini siapa? Zaman Rasulullah SAW, orang-orang petinggi Quraisy. Seorang hamba sahaya jadi pemimpin nggak sah. Ya. Bakal dikudeta. Tapi kata Rasulullah SAW, walaupun yang naik jadi pemimpin siapa? Budak, tiba-tiba hamba sahaya jadi pemimpin. Kalau di kejadian, dengar dan taat, kata Rasulullah SAW.
Ya, ini wasiat besar buat kita. Jangan berontak. Kemudian dikatakan lagi oleh Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya orang yang hidup nanti, yang panjang umur di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Fa alaikum bisunnati. Ini dia wasiatnya. Peganglah sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pegang sunnahnya. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara yang baru dalam agama. Hati-hati. Ini diperingati langsung oleh Rasulullah SAW di wasiat yang sangat penting. Hati-hati dari perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap sesat itu tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wasiat yang besar yang menunjukkan kepada kita bahwa semua yang bid'ah di atas muka bumi ini itu adalah perkara yang salah, yang sesat. Ini dikatakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau semuanya dikatakan kesesatan, berarti tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Enggak ada. Ya. Yang bilang ini semua sesat siapa? Nabi Muhammad SAW. Apakah ada hadis yang mengikat hadis umum ini? Hadis ini mutlak. Apakah hadis ada muqayyad yang mengatakan ada bid'ah yang boleh? Enggak ada sama sekali dalilnya. Ya. Kalau dalilnya umum, kita harus melakukannya, memperlakukannya dengan keumuman dalil. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya, baru kita mengkhususkannya. Kata Rasulullah SAW, semuanya sesat, semuanya di dalam agama, semua bid'ah enggak boleh dikerjakan. Kalau ini perbuatan bid'ah. Ya. Adapun misalnya perkataan Umar bin Khattab, sebagian orang ada yang berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab ketika ada salat tarawih, ni'mal bid'ah hadhihi. Ya. Umar pernah mengatakan ketika orang-orang salat tarawih berjamaah, ya, ini sebaik-baik bid'ah, kata Umar bin Khattab. Ya. Ini yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Ya. Karena salat tarawih secara berjamaah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan bid'ah artinya apa? Yang belum pernah dilakukan dan diajarkan, nggak pernah. Ya, itu namanya bid'ah dilakukan. Kalau pernah dilakukan, pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, kemudian berhenti Nabi Muhammad SAW, nggak sholat tarawih berjamaah lagi. Karena apa? Karena yang sholat banyak setiap hari yang ikut sholat tarawih ketika Rasulullah SAW hidup, semakin banyak sholat. Beliau khawatir nanti sholat tarawih ini menjadi wajib. Ya, nggak mau memberatkan umatnya. Salat hari keempat nggak keluar Nabi Muhammad SAW, nggak mau keluar sholat tarawih berjamaah bersama para sahabatnya, nggak mau keluar, nggak dilakukan. Karena ketika Rasulullah SAW hidup, itu syariatnya turun terus, nggak berhenti. Bisa jadi sholat tarawih jadi wajib. Ya. Rasulullah SAW takut amalan ini menjadi wajib, berhenti melakukan sholat tarawih berjamaah. Ya. Sedangkan ketika Rasulullah SAW sudah wafat, syariat sudah berhenti. Nggak mungkin tarawih jadi wajib. Umar bin Khattab melihat masjid ketika tarawih, ada yang sholat di sono, ada yang sholat di sini, pisah-pisah, disatuin oleh Umar bin Khattab. Ya, sholat tarawih berjamaah. Dan sholat tarawih berjamaah ini bukan bid'ah, bukan. Tapi ada contohnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian macam-macam bid'ah. Ya. Macam-macam bid'ah yang terlarang di dalam agama. Ya. Contoh adalah membuat ibadah baru. Ya. Contohnya seperti ada orang sekarang yang ibadah joget.
joget, tapi bilangnya apa? Dia ibadah, joget. Ya. Pernah gak Rasulullah SAW para sahabatnya joget ibadah? Enggak pernah. Ya. Ketika ada orang joget-joget kemudian bilang ini saya mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah perbuatan yang terlarang, bid'ah. Ya. Kemudian bid'ah yang selanjutnya macamnya adalah orang yang membuat syarat dan sebab yang baru di dalam beribadah. Ini nggak boleh. Contoh, seseorang ketika setiap masuk rumahnya misalnya dia melakukan sholat 2 rakaat, masuk rumah dia sholat 2 rakaat. Ya. Kalau ke masjid kan ada namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Ini di rumah dia masuk sholat 2 rakaat. Kenapa? Enggak, saya sholat. Setiap masuk rumah sholat 2 rakaat. Boleh gak kayak gini? Enggak boleh. Enggak boleh. Siapa yang ngajarin? Mana ajarannya dari Rasulullah SAW? Enggak ada. Kecuali dia pulang sholat sunnah, pulang sholat zuhur, dia sholat sunnah, enggak apa-apa. Ya. Ini ketika dia meyakini amalan itu dan dirutinkan setiap hari, ini menjadi masalah. Harus ditanya dari mana contoh perbuatan ini. Ya, walaupun asalnya sholat itu diperintahkan ya, diperintahkan, tapi dia buat sebab baru. Salah satu sholat yang memiliki sebab tahiyatul masjid. Ya, masuk masjid sholat diperintahkan Rasulullah SAW. Ya, setelah berwudu misalnya sholat. Nah ini juga salah satu dalil yang mengatakan bahwa kita boleh membuat syariat adalah ketika Rasulullah SAW melihat terompah Bilal di surga. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau lakukan? Kata Bilal, aku sholat 2 rakaat setiap setelah wudu. Ya. Padahal katanya nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bilal membuat syariat, tapi diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ini syubhatnya. Syubhatnya. Bilal membuat syariat, padahal Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin sholat sunnah setelah wudu. Pertama ini dusta. Dusta. Rasulullah SAW pernah sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat 2 rakaat setelah wudu. Ya. Setelah mengajarkan wudu kepada sahabatnya, kemudian sholat dan berkata, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kemudian sholat 2 rakaat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Orang yang berwudu dengan wudu mirip dengan wudunya Rasulullah SAW, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang pertama ada contohnya. Yang kedua adalah salah satu syariat di dalam Islam adalah persetujuan Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang berbuat sesuatu amalan yang mungkin mungkar, Nabi Muhammad ada, Rasulullah SAW, dan dibolehkan, berarti itu masuk ke dalam takrir, persetujuan Rasulullah SAW, dan ini syariat, boleh kita ambil. Ya. Sedangkan setelah beliau wafat, boleh gak orang membuat perkara baru gara Nabi Muhammad? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena ini membuka pintu-pintu fitnah. Ya. Kemudian, misalnya, ini kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, orang yang menjadikan hari kemenangan perang Badar sebagai hari yang dirayakan. Misalnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hari keperangan perang Badar itu hari yang mulia gak? Mulia. Ya. Peperangan pertama kaum muslimin melawan 1000 kaum musyrikin. Tapi ada yang merayakan setiap hari menangnya perang Badar. Boleh gak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Karena ketika orang merayakan hari tertentu, ya, kemudian setiap tahun dirayakan lagi, seakan-akan dia ini sedang membuat Id baru. Id baru yang dirayakan setiap waktu tertentu. Ini nggak boleh dalam Islam. Ya, Islam hanya memiliki 2 Id tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, pekanan hari Jumat. Nggak ada Id yang lainnya. Kemudian yang ketiga, contohnya membuat cara ibadah.
membuat cara ibadah yang baru. Ya. Misal seseorang sholat maghrib, ya, dia sholat di rakaat kedua dia merasa nggak khusyuk, kemudian dia berpikir dia tambah rakaatnya jadi 4 karena rakaat kedua tadi saya bengong, rakaat kedua ditambah rakaat kedua diganti jadi rakaat 4, ya, caranya baru nih. Ini bid'ah, menambah-nambah dalam agama. Ya. Diterima gak? Gak akan diterima. Bisa jadi dari rakaat 1 sampai 4 tertolak karena dia buat sendiri amalannya. Ya. Walaupun kita misalnya ada apa-apa ketika sholat, ya udah selesaikan sholat, sempurnakan dengan sholat sunnah. Istighfar setelah sholat, selesaikan dengan sholat sunnah. Jangan memakai logika kita ditambah ibadahnya, sholatnya ditambah rakaatnya. Ada orang yang menambah tawaf jadi 8 sengaja dari awal nih tawafnya 8. Ya. Orang yang bersama saya umrohnya bareng. Orang selesai umroh dia satu lagi. Kenapa? Yang satu pemanasan. Takut ada yang batal, ustadz yang satu, jadi ini ketambel sama yang satu. 8. Subhanallah. Ya, bahaya ini bahaya. Ya. Diajarin 7, dia 8. Nambel takut ada yang salah. Subhanallah. Ini yang membuka pintu fitnah. Ntar terbuka, yang lain pada nambah. Sholat bisa aja orang bengong, ya udah tambah 1. Yang satu takut batal saya, takut nggak diterima rakaat pertama. Ketika mulai beribadah menggunakan logika, nggak mungkin ketemu. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ibadah ini menggunakan akal, ketika orang mengusap kaos kaki, yang diusap itu bawahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini menggunakan akal, ketika orang mengusap kaos kaki, ya, kita kan ada mengusap kaos kaki, boleh masuk alal khuf, ya, nggak mesti orang sakit, orang sehat juga nggak boleh, orang sehat juga boleh, nggak mesti safar, kita di sini juga boleh, ya, mengusap kaos kaki, ya. Yang diusap adalah atasnya. Padahal kalau mau dipikirkan, yang kotor atas ke bawah? Bawahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama pakai logika, yang diusap oleh Rasulullah SAW bawahnya, tapi atasnya. Agama ini bukan pakai logika, ya, pakai wahyu dari Rasulullah SAW. Kemudian juga yang nggak boleh, contohnya sholat raghaib. Sholat raghaib yang dilakukan oleh sebagian orang itu di malam Jumat pertama bulan Rajab, ya, melakukan sholat ini dari setelah maghrib sampai isya misalnya, ya, melakukan sholat berapa rakaat dengan bacaan tertentu. Ini kalau ditanya, ya, ajarannya dari mana, tidak ada sampai ke Rasulullah SAW. Sholatnya diperintahkan, sholat sunnah, tapi ketika mengkhususkan waktunya, di waktu tersebut kemudian rakaatnya jadi 12, ya, ini dia perlu mendatangkan dalil. Kenapa 12? Kenapa enggak 8? Kenapa? Coba tanya, ya, kenapa harus 12? Enggak bisa mendatangkan dalil. Ini harus disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW, ya. Karena ketika orang melakukan perbuatan bid'ah, ya, seakan-akan orang ini berkeyakinan agama ini, agama Allah nggak sempurna agamanya. Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian, tapi dia berkeyakinan nggak sempurna. Secara nggak langsung dia menambah, atau berpikir bahwa Rasulullah SAW nggak menyampaikan syariatnya secara sempurna, ditambah lagi syariatnya, ya. Ini bahayanya orang yang melakukan perbuatan bid'ah ini, ya. Dan yang ketiga, perbuatan ini kenapa berbahaya? Karena orang yang melakukan perbuatan ini adalah perbuatan yang lebih disukai oleh syaitan dibanding orang yang berbuat maksiat.
Ya. Karena orang kalau sudah melakukan perbuatan ini dan ini perbuatan mungkar, ya, orang menyangka bahwa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal salah. Padahal diwanti-wanti jangan melakukan ini. Ketika kita dinasihatin dia akan balikin kita. Ini kan baik. Sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah SAW. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menemui orang yang melakukan zikir dengan komando, ya, ketika selesai sholat, ya, ada orang yang komando bertasbih 100, tahlil 100, takbir 100, ya. Ini masih di zaman sahabat Rasulullah SAW. Ada sahabat yang lihat, nggak berani mengingkari, diaduin ke Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang besar, datang menemui mereka semuanya, kemudian berkata kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Kami bertasbih dan bertahlil, katanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah cara yang kalian lakukan ini lebih baik daripada cara yang diajarkan Rasulullah SAW, atau kalian membuka pintu fitnah? Lihat, ini tegasnya sahabat Rasulullah SAW. Orang ini beribadah, ya, tapi dengan caranya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mereka bertasbih, kenapa nggak sama dengan caranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya, menggunakan batu kemudian dikatakan tasbih 100, baca 100 terus, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud ini mengatakan betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi nggak mendapatkannya, ya. Niatnya ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat semangat menjaga agama Allah dan Rasulnya biar murni seperti ini, ya. Sampai memarahi orang yang melakukan itu, ya. Nah, ketika ada orang juga yang memperingati orang-orang yang melakukan perkara bid'ah ini adalah orang yang paling sayang dengan saudaranya, yang mau menginginkan kebaikan kepada saudaranya, ya, mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan ingin memecah belah umat, ya. Tentu dengan cara yang baik, diingetin, ya, diingetin dengan cara yang baik agar dia sadar, ya. Ini perlu. Terkadang seseorang jika sudah menganggap perbuatan bid'ah ini menjadi hal yang rutin dilakukan, orang ini akan meninggalkan sunnah. Ya, kalau sudah bid'ah ini menjadi kebiasaan. Ya. Saya pernah dulu di tempat saya belajar di Jawa Timur dulu, kita membantu orang yang meninggal dunia di satu rumah. Meninggal dunia, kita yang memandikan, semuanya kita ngurusin, kemudian kita sholatin semua di masjid. Ya. Keluarganya melihat. Kemudian ketika kita menyolatkannya, dan ini menyolatkan jenazah itu disepakati oleh semua ulama, ya, disyariatkan. Ketika ada orang meninggal dikafanin dan disolatkan kemudian dikuburkan, sepakat para ulama, ya. Ketika disolatin, ya, subhanallah, ya, keluarganya semua di depan nungguin di depan musola, nggak ada yang menyolatkannya. Ini keluarganya sendiri yang sedang disolatin, nggak ikut menyolatkan, ya. Ini yang sunnah, mensolatkan jenazah. Kemudian ketika datang waktunya tahlil, semuanya masuk, nggak nyolatin. Waktunya tahlil dia masuk, dibacain. Subhanallah. Rasulullah SAW ketika banyak orang wafat di zamannya,
Dan para ulama semua menukilkan yang paling disyariatkan ketika orang meninggal diapain? Disolatin, nggak ikut. Semuanya depan mata saya. Semuanya nunggu di depan. Ketika datang ustadznya, waktunya tahlil, semuanya masuk duduk. Subhanallah. Lihat. Ya. Sunnah hilang. Sunnah, kalau orang sudah melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, sunnahnya bisa hilang. Karena nggak diperingatkan. Ya. Sedangkan membaca tahlil setelah wafatnya ulama, ini tentu diperselisihkan. Ya. Bahkan para ulama zaman sekarang yang memperbolehkan orang datang di hari-hari tertentu ketika orang wafat ini, ulama yang mu'tabar, yang perkataannya dipegang dari empat imam madhab, ya, para sahabat, siapa? Nggak ada satupun yang memerintahkan kita untuk kumpul di rumah orang di hari-hari tertentu untuk melakukan tahlil. Sama sekali nggak ada yang mengajarkannya. Nggak ada yang mengajarkannya. Dari Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, 4 imam madhab, nggak ada yang mengajarkannya. Nggak ada yang mengajarkannya. Bahkan imam ini, mayoritas penduduk Indonesia, Imam Syafi'i, mengatakan itu perbuatan yang dibenci. Perbuatan yang dibenci, kumpul-kumpul di waktu yang tertentu. Tapi karena ini sudah menjadi adat, yang diperhatikan itunya. Yang sunnahnya sholat, nggak disolatin. Kalah sunnahnya sama bid'ahnya kalah. Ya, ini kalau sudah orang yang sudah jarang dakwah sunnah, maka yang hidup itu bid'ahnya, sunnahnya mati. Ini harus diperingatin. Orang yang peringati ini bukan orang yang memecah belah umat, yang ngajak kepada kemurnian agama, Tapi sayang terkadang suka difitnah. Difitnah. Dikatakan orang ini mengharamkan orang mengucapkan la ilaha illallah tahlil. Siapa yang mengharamkan mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Ketika orang mengharamkan minta-minta sama kuburan, diharamkan. Ya. Dikatakan orang ini mengharamkan ziarah kubur. Betul gak fitnahnya? Itu yang terjadi. Ya. Ketika memperingati jangan minta-minta sama kuburan orang yang meninggal dunia, nggak boleh. Ini bid'ah. Bid'ahnya bisa menjuruskan kepada perbuatan syirik. Diwanti-wanti, diputer. Dia melarang kita ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur? Nggak ada yang melarang. Ya. Dipelintir sehingga orang ini takut sama dakwah kebenaran ini. Takut. Ya. Kemudian dibungkus terkadang ya dengan nama-nama lakop-lakop yang nggak ada juntrungannya, yang nggak ada asal usulnya. Dikatakan orang yang melarang ini itu disebut dengan Wahabi. Ya, dibikin takut orang-orang sama orang-orang yang mengajak kepada kemurnian agama. Dibilang orang-orang ini Wahabi. Ditanya Wahabi itu apa? Nggak tahu. Kalau ditanya Wahabi apa? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ini bungkusan yang membuat orang takut, padahal di dalamnya itu ada kebenaran. Ya, jadi kita harus berpikir lebih kritis ketika ada perbuatan yang diajarkan oleh siapapun. Kita tanya apakah ini diajarkan oleh panutan kita Rasulullah SAW atau enggak, itu yang ditanya. Kalau enggak jangan dilakukan. Itu pasti lebih selamat. Pasti lebih selamat pasti. Ya. Itu kurang lebih pembahasan yang bisa saya sampaikan. Ya, masih banyak sekali sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Tapi azan dulu, mungkin nanti ada yang mau bertanya. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Tafadhal, barangkali ada yang mau bertanya dari jamaah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah sholat, misalnya kita yang khusyuk, Ya. terus kalau ditambah istighfar sama sholat sunnah. Nah kalau misalnya terjadinya waktu asar, kan sholat asar beda dengan sholat sunnah. Iya. Apa yang dilakukan? Ya. Kalau kita nggak khusyuk dalam sholat, ya, maksud saya kita tambah dengan sholat sunnah, nggak mesti ba'diyah dari sholat itu. Ya. Seluruh sholat sunnah yang kita lakukan, sholat duha Bapak, sholat witir Bapak, tahajud Bapak, itu sholat sunnah yang menambal semua sholat wajib kita yang yang kurang-kurang semuanya. Jadi ini perbanyak sholat sunnah, karena itu adalah pertanyaan pertama nanti di akhirat. Yang paling pertama ditanya kita oleh Allah, sholat kita, sholat 5 waktu. Kalau ada kurang-kurangnya, Allah memerintahkan malaikat, lihat sholat-sholat sunnahnya untuk nambal yang kurang-kurangnya. Itu dilihat dari semuanya, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, ya. Kalau nggak ada ba'diyahnya jangan ditambal, ya. Habis asar gara-gara nggak khusyuk dia sholat 2 rakaat, kaget semasjid. Sholat apa lagi nih? Ya. Kata aneh lagi ntar bilang. Jadi kalau yang nggak ada ba'diyah seperti asar dan subuh nggak ada ba'diyah, jangan sholat sunnah. Allahu a'lam. Ada yang bertanya lagi? Subhanallah, sebenarnya ini temanya sangat luas sekali. Ya. Tema tentang ini, perbuatan bid'ah ini tema yang harus diprioritaskan oleh setiap muslim, ya, agar dia bisa menjauhinya. Karena salah satu cara kita agar kita terus berada di jalan yang benar, kita mengetahui yang buruk untuk dijauhi. Ya.
Jangan hanya belajar di perkara yang terkadang disepakati oleh orang, terkadang menyampaikan ini karena takut orang lari sehingga tidak mengetahui keburukan dan terjatuh di dalam keburukan itu. Jadi kita penting untuk mempelajari pelajaran misalnya tentang kesyirikan. Itu sangat penting. Biar kita nggak jatuh perbuatan bid'ah ini, biar kita nggak jatuh. Karena yang pertama kali mewanti-wantinya Nabi Muhammad SAW, jangan sampai jatuh ke perbuatan ini. Ya, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang saya akan membahas sedikit lagi hal-hal yang penting agar kita bisa terhindar dari perbuatan itu semua. Ya, setelah itu baru kita lanjutkan hadis-hadis yang selanjutnya. Ya, ini baru hadis yang kedua. Hadisnya ada banyak di dalam kitab ini, Bahjatul Qulubil Abror. Insyaallah hadis yang disebutkan hadis yang penting-penting untuk pondasi bagi kita semua bagaimana beragama yang baik. Ya, semoga yang kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.